yang serupa mungkin untuk Pak Tubagus, kita tahu bahwa sebenarnya physical infrastructure untuk mendukung pemerintah yang bertransformasi ke arah digital sebenarnya sudah tersedia. Itu masalah investasi lah ya Pak. Yang paling berat adalah kalau kita bicara dengan human infrastructure. Betapa sebenarnya cukup banyak gap-gap. Sudah ada mungkin masyarakat atau bagian dari ASN yang memang sudah melek teknologi. Bahkan tanpa didorong pun memang sudah menjadi culture mereka untuk memanfaatkan teknologi begitu dengan risikonya, dengan semua optimalisasi yang ada, tapi kan ada juga yang masih harus didorong. Kalau dari Dan sendiri, kira-kira formula apa yang diterapkan untuk menutup gap-gap ini? Mungkin salah satunya juga selain generasi, tapi juga kalau kita bicara soal keterlibatan pemerintah ini kan di seluruh Indonesia. Indonesia ini kan secara geografis juga kepulauan. Itu pasti juga gapnya luar biasa begitu. Kalau dari Dan sendiri melihatnya seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Dina, karena ini menjadi salah satu critical aspek ya. Ketika kemudian ekosistem digital itu mau kita pakai di negara kita gitu, maka pemerintahnya harus paham, anggota pemerintahnya ASN itu harus tahu, harus capable, dan masyarakat juga harus punya akses sama literasi yang cukup gitu. Nah maka kemudian agenda-agenda enhancement, capacity building, peningkatan melek pengetahuan digital segala macam menjadi agenda penting. Tapi itu kemudian paralel bisa dipaksakan kemudian ketika layanan itu mengarah ke sana gitu. Jadi orang mau gak mau harus dan terpaksa mengikuti cara baru gitu. Nah inilah kemudian kayak kemarin di Banyuwangi itu ada dalam 3 minggu kemarin pendaftaran dibuka dengan layanan on demand, itu 360.000 orang daftar. Dan itu ada yang mendaftar sendiri, ada walaupun itu masih minority, tapi sebagian besar itu didaftar di biometri dengan bantuan pendamping, agent TKSK segala macam. Tapi akhirnya masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses bisnis yang melibatkan adopsi digitalisasi di sini gitu. Jadi saya pikir ke depan ketika kemudian Indonesia itu bergerak menjadi negara yang banyak mengadopsi digitalisasi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahnya, maka baik di sisi pemerintahnya, di sisi masyarakatnya maupun di sisi pendukungnya di tech industry dan civil society bisa sama-sama membangun ekosistem yang diharapkan itu Mbak Dina. Oke, saya ingin mengelaborasikan jawabannya Pak Tubagus tadi bicara berkata sebenarnya memang betul harus terpaksa dulu begitu ya sampai akhirnya familiar kemudian juga literasinya jadi terbuka dengan ekosistem digital menggunakan teknologi atau lebih jauh lagi advance teknologi untuk segala layanan pemerintah. Tapi kan di sisi lain kalau kita bicara berkaitan dengan teknologi ini seperti pedang bermata dua atau bisa dikatakan antara telur dulu atau ayam dulu berkaitan dengan literasi dan juga cyber security. Begitu, apalagi ini kan memang data publik. Kalau dari Pak Tubagus sendiri perspektifnya sebenarnya apa dulu yang harus diprioritaskan, literasi dulu, mindset dulu, atau sebenarnya cyber security dulu yang harus kita lindungi? Karena ini akan menjadi center of gravity nanti ke depan, maka security dan sovereignty itu satu hal yang prinsip yang harus kita jaga, kita dukung. In paralel memang kita gak bisa mendahulukan satu sama lain. Itu harus dijalankan bareng-bareng Mbak Dina gitu. Karena apapun itu literasi masyarakat harus ditingkatkan juga. Betul. Tapi di satu sisi ya memang risikonya juga ada. Harus kita mitigasi dan kita pastikan bahwa itu tidak terjadi. Saya pikir teman-teman di BSSN sangat menjaga konsep ini bahwa cyber security menjadi salah satu aspek yang harus kita kedepankan gitu. Termasuk di dalamnya ya personal data protection juga menjadi salah satu aspek. Ketika semua ekosistem digital itu mau di kembali ini menjadi salah satu sekali lagi Mbak Dina dan pemirsa bahwa kita harus dicoba dulu pada satu use case yang jelas biar kita belajar sama-sama. Karena ini sekarang kita di pemerintah mencoba bertransformasi, menguji bahwa dengan adopsi digitalisasi kita coba meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam use case bantuan sosial gitu. Kita cek dulu deh itu. Kita coba roll out dulu ini. Kalau memang proven, kami pikir bahwa ini bisa direplikasi menjadi evidence bahwa ini bisa dikerjakan gitu. Oke. Pak Tubagus mau menambahkan berkaitan dengan target terdekat? Ya, echoingnya Pak Yon bahwa piloting end-to-end di Banyuwangi selesai. Jadi makna selesai itu adalah ketika pentargetan itu selesai membuktikan bahwa kualitas cara baru itu lebih baik dari cara yang existing gitu. Di mana kemudian exclusion error itu bisa kita reduksi gitu. Itu satu matriks. Matriks selanjutnya coba kalau itu bisa dieksekusi.
dengan suku Kuping Banyuwangi gitu, bahwa memang end to end-nya itu sampai ke payment gitu. Iya. Nah inilah kemudian kita coba lihat satu siklus. Satu itu kita jalankan pada semester ke-1 ke depan sambil en paralel kita kerjain di 32 kabupaten kota yang lain. Kita belajar sama-sama melihat dari use case ini. Tapi yang paling penting Mbak, kita juga bisa menghitung bagaimana ketika kemudian ini scaling up, maka supporting sistemnya itu harus semakin besar, infrastruktur harus semakin besar, biar kita harus bisa menentukan itu. Kapasitas penyelenggara secara kelembagaannya harus semakin kuat gitu. Betul. Maka GovTech Agency itu salah satu agenda yang dipikirkan secara bagaimana kelembagaan termasuk orang-orang digital talentnya itu harus bekerja gitu. Ya tentunya begitu ngomong 300 juta orang, maka 300 juta penduduk, maka kita harus punya skala yang masif. Sebagai komparasi aja, Hong Kong itu 10 juta, GovTech Agency-nya itu ada 3.600 orang di sana. Gitu. Oh, oke.